Oke, next adalah kita bahas apa lagi? Autoimun ya, terus autoimun. Oke, nah di autoimun sini kan. Kanker udah Bapak Ibu ya, kanker udah, asam urat udah, autoimun sekarang. Oke ya, kalau Bapak Ibu tanya yang sekolah kedokteran itu, autoimun sebabnya apa? Idiopatik. Apa itu idiopatik? Dokternya nggak tahu lah. Idiopatik dari idiopatik artinya penyebabnya belum diketahui. Supaya kelihatan lebih bagus katanya, kalau nggak tahu kan mereka kan, dokter nggak tahu penyebabnya. Idiopatik itu penyebabnya. Apa tuh? Nggak tahu maksudnya. Sampai awal. Oke. Saya bisa kasih tahu nih kenapa Ibu bisa apa ini. Oke. Jadi begini, kalau Bapak Ibu definisi autoimun dulu. Kita tahu definisi autoimun. Autoimun adalah imun tubuh Bapak Ibu menyerang protein sama lemak di tubuh Bapak Ibu sendiri. Autoimun adalah imun kita menyerang protein sama lemak di tubuh Bapak Ibu sendiri. Sekarang kalau Bapak Ibu lihat semua sel tubuh kita, dinding sel di tubuh kita semua, ujung rambut sampai ujung kaki, itu mengandung protein sama mengandung lemak. Semua sel kita itu mengandung protein, mengandung lemak. Artinya apa? Imun kita bisa menyerang seluruh tubuh, semua sel di tubuh kita. Itu autoimun. Makanya autoimun itu tidak spesifik gejalanya apa, keluhannya apa nggak spesifik. Kenapa? Tergantung yang diserang yang mana kan. Misalnya yang diserang adalah sel saraf, orangnya kebas-kebas, sinyal saraf nggak lancar kan, kebas-kebas, baal-baal, itu namanya myasthenia gravis. Imunnya menyerang sel saraf, myelin saraf di tubuhnya. Kemudian ada lagi rheumatoid arthritis, tangannya kaku-kaku, sakit-sakit, peradangan semua sendi. Kenapa itu? Imunnya menyerang protein di sendi, makanya dia rheumatoid arthritis. Apalagi ITP, idiopathic thrombocytopenia, trombosit diserang sama imun kita, sehingga orangnya kekurangan trombosit turun terus. Itu ciri khasnya adalah pahanya suka ada biru-biru, badannya biru-biru, tapi nggak kepetok. Tiba-tiba nongol biru aja. Kok biru di sini? Nggak kepatok ke apa? Orang desa bilang dicium setan. Bukan dicium setan, itu karena ITP, idiopathic thrombocytopenia, trombosit turun. Penyebabnya idiopatik nggak diketahui, namanya autoimun. Ya, apalagi jantung rematik, autoimun. Psoriasis, kulit diserang, autoimun. Lupus, autoimun. Kemudian vitiligo. Vitiligo itu yang kulitnya putih, itu yang diserang sama tubuh kita adalah sel melanosit yang bikin warna kulit. Warna kulit nggak ada, putih lah, vitiligo, autoimun. Oke, jadi itu dia autoimun. Imunnya menyerang protein sama lemak di tubuh kita. Sekarang pertanyaannya gimana? Kenapa bisa diserang? Aneh kan? Imun kita sendiri menyerang tubuh kita sendiri. Kok bisa? Betul kan? Gimana prosesnya dok? Prosesnya begini.
Yang pertama, kenapa imun kita bisa menyerang tubuh sendiri? Karena diajarin. Imun tubuh kita diajarin menyerang protein sama lemak. Yang kedua, kurang gizi. Gizinya apa? B3, selenium sama koper. B3, selenium sama koper, mineral vitamin tadi, itu mengatur imun kita. Kalau Bapak Ibu kurang gizi, kurang D3, kurang selenium koper, imun kita ngaco dengan siapapun. Plus diajarin. Cara ngajarinnya gimana, Dok? Nah, ini gambarnya nih, ya kan? Ini gambarnya, Bu. Kalau ada molekul, Bapak Ibu makan tiap hari kan? Makan protein kan? Oke. Bapak Ibu makan protein tiap hari kan? Contoh protein sini. Nah, betul gitu kan? Makan lemak juga sama lemak. Lemak juga sama lemak. Nah, lemak, oke? Lemak ini molekulnya besar, Bu. Ya, kalau dia rapat di sini, nggak bisa masuk. Oke, Pak. Mesti diubah dulu jadi asam lemak, buat lemak diserap baru asam lemaknya. Kalau protein mesti dirubah dulu jadi asam amino, baru diserap di usus, masuk ke pembuluh darah. Ya. Kalau ususnya Bapak Ibu bocor nih, leaky kan? Ini protein bisa masuk ke sini. Protein sama lemak masuk ke darah kita. Lalu di darah kita ingat tadi ada siapa? Di usus kita ini berjejer siapa patroli? Menjadi siapa? Imun kita, betul. Imun kita ingat patroli di usus. Kenapa? Karena antara dunia luar sama dunia dalam cuma satu sel. Makanya imun kita 70% banyak di usus kita. Jagain kita loh. Kalau ada bakteri kan dilawan kan, ya kan? Nah, ini dikenal sama imun kita sebagai benda asing. Loh, ini kok ada protein ngambang-ngambang di sini? Ini bukan makanan ini, benda asing. Motorin sini kan benar-benar bisa bikin mampet kan? Akhirnya ini protein diserang sama imun kita, dimakan. Proteinnya dimakan sama imun kita, disingkirkan maksudnya, ya. Lemaknya juga sama, susu lemak disingkirkan lagi. Jadi ini adalah proses mengajarkan imun kita menyerang protein sama lemak. Sehari berapa kali, Pak? Makan berapa kali? 3 kali kan? Berarti 3 kali sehari imun kita diajarin cara menyerang protein. So, plus Bapak Ibu kurang gizi, kurang D3, kurang selenium, koper, imunnya ngaco, nggak ada yang ngatur, serang protein siapa aja diserang sama dia. Dia atau imun. Nah, itu dia, Pak. Bapak Ibu, apa namanya, proses Bapak Ibu kena autoimun. Ya, autoimun itu gampang lah, karena ususnya bocor. Sekarang yang menyebabkan usus bocor kayak begini apa, Dok? 1, gluten. Dari mana gluten? Tepung terigu. Makanya kemarin ada yang heboh di media sosial. Ada seorang praktisi medis bilang, mie instan bahayanya apa? Jurnalnya mana yang bilang mie instan bahaya? Nggak tahu gluten. Bener-bener kan. Ada yang ngomong begitu. Tenang. Coba mana jurnal bahaya mie instan? Yang ngomong begitu, suruh makan mie instan tiap hari, gue mau tahu kena atau imun apa? Ada glutennya, Pak. Disuruh mie instan tuh nggak bahaya kan? Ya pakai sayur boleh kan? Itu cuma karbohidrat, nggak bahaya kan? Pakai sayur, pakai telur, boleh itu. Nggak tahu ilmu atau imun ya begitu ngomongnya. Nggak boleh kok makan begituan.
Sekali-sekali fine, nggak masalah. Ini kan kadang kita bocor, tambah lagi gitu loh. Jadi kalau bocor itu nggak bocor terus untuk enggak bu. Kadang saya juga makan mie instan, kadang mie instan. Tapi saya sekarang makan mie instan. Saya sekarang kadang makan mie instan pak, rasanya agak aneh itu loh. Kenyal-kenyal tuh kayak kenyal-kenyal aneh gitu loh. Lebih baik makan udon sekalian lah, yang enak itu kayak ya gitu gitulah. Saya suka seurop ya, oh enak tuh. Palunya kental ya. Dimakan begitu mas, tapi sekali-sekali. Rusak boleh, ditambah lagi kan. Tenang aja ya. So it's fine. Sekali sekali. Oke, karena ada glutennya. Itu nggak boleh ya, boleh sekali-sekali, setahun sekali boleh, 6 bulan sekali boleh. Kalau lagi sehat. Kalau lagi autoimun nggak boleh sama sekali. Oke? Jadi semua makanan yang bahan dasarnya tepung tidak boleh dimakan lagi. Contohnya apa? Roti, cake, jajanan pasar, apalagi mie instan, biskuit, tempe, biskuit ya, apalagi martabak, tekwan, apa namanya, apalagi banyak tuh tepung semua, nggak boleh makan lagi ya. Hah? Dari tepung terigu. Sendok ya, bukan tepung kan? Ya, tidak boleh makan ada gluten. Ya bisa bikin usus butur kayak begini. Ya kemudian yang kedua adalah lectin. Yes. Tepung yang nggak ada gluten, nggak ada gluten, nggak ada. Yes itu nggak ada glutennya. Bukan boleh apa enggak bu, itu tidak ada glutennya. Beda ya boleh apa enggak ya. Nanti kita bahas di protokol, ini belum masuk protokol nih kita. Oke? Lectin dari mana lectin? Dari biji-bijian, kacang-kacangan. Contohnya apa? Contohnya almond, contohnya kacang mete, contohnya kacang hijau, kacang merah, contohnya kulit, termasuk dong kacang-kacang kedelai, termasuk tomat kulitnya, biji tomat juga termasuk. Jadi kalau makan tomat itu dagingnya, bukan nggak kulitnya, nggak bijinya. Terus apa lagi? Kuaci, yes. Apa namanya tuh yang katanya sehat itu? Biji selasih katanya. Chiaseed, yes. Chiaseed lectinnya banyak bu. Bikin botolnya ini seperti disilat-silat bu, disilat-silat sama lectin. Chiaseed. Botol khususnya. Nggak boleh. Nah, tapi baiknya lectin ini gampang cara ngilanginnya. Walaupun kayak semua itu bisa diperbanyak hilang semua. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara direndam sama air panas selama 5 jam. Makanya zaman dulu orang tua kita mau bikin kacang hijau, dia baik? Dia baik? Direndam semalaman kan? Tujuannya buat ngilangin lectin. Nah. Yes. Lectinnya sudah sebagian besar hilang tuh, dibuang airnya. Caranya adalah itu air direbus, dikasih air, dikasih ke kacang tanah misalnya atau kacang hijau, didiamkan selama 5 jam aja, nggak perlu semalaman. 5 jam diaduk terus dibuang. Lectinnya larut dalam air tuh. Nomor 2 dimasak pakai pressure cooker. Nomor 2 dimasak pakai pressure cooker. Itu lectinnya sebagian besar hilang. Oke? Makanya bagi bapak ibu yang punya anak nanti, atau mau punya anak, atau mau punya cucu, ini diperhatikan nih kalimat ini. Ini penting ilmu autoimun ini diketahui oleh ibu-ibu yang punya anak. Siapa yang mau punya anak sini?
Siapa yang belum punya anak sini? Mau punya anak? 1, 2, orang lah. Ibu punya cucu lah. Ya, ibunya punya cucu kan berarti kan? Nah, mau punya anak, punya cucu, mesti tahu ilmu ini. Anak bayi tidak boleh dikasih empasi sampai 2 tahun. Tidak boleh. Khususnya bocor. Kalau dikasih empasi. Makanan pengganti ASI, empasi. MPASI, empasi dibaca. Selama 2 tahun. Why? Kenapa? Nah, ini logika, Bu. Yes. Tidak boleh dikasih makanan lain selain ASI. Nggak boleh kasih empasi sampai 2 tahun. Why? 2 tahun boleh kasih empasi. Kenapa? Sesuai sama kodrat Tuhan yang Maha Kuasa, bukan kodrat saya. Apa itu kodrat Tuhan yang Maha Kuasa pada bayi? Apa? Giginya bayi 6 bulan itu baru ada gigi bawah 2, gigi atas 2. Fungsinya ngapain? Ngunyah makanan. Bukan kan? Nah, melanggar kodrat kan? Ini kita ngomong 6 bulan dulu. Saya ngerti, ini saya ngomong 6 bulan dikasih empasi kan? Di buku KIA itu 6 bulan dikasih empasi kan? Ngaco itu buku. Maksud saya begitu, saya mau kasih tahu ini. Kenapa 6 bulan nggak boleh dikasih empasi? Karena giginya cuma 2 bawah, 2 atas. Buat punya makanan, empasi. Bukan kan? Ayo, melanggar kodrat. Buku KIA itu melanggar kodrat itu. Buang itu buku begituan. Apalah bikin anak-anak cepet sakit. Posyandu bener, posyandu. Ini musik posyandu mesti ikut setiap saya live setiap hari Kamis. Posyandu teman saya sana belajar. Apa dari dokter spesialis bla bla bla. Katanya 6 bulan kasih empasi supaya giginya bagus. Dia nggak tahu ilmu ini. Taunya ilmu gizi. Empasi itu kan masuk gizi kan? Betul, gizi tambahan kan supaya bayinya bagus kan? Betul, bergizi bagus, tapi ngerusak usus. Melanggar kodrat. Yang pertama, gigi 2 itu fungsinya bukan buat punya makanan, Bu. Punya makanan gigi berapa namanya? Gigi geraham. Belum ada kan? Nah, Tuhan yang Maha Kuasa kasih tanda belum siap terima makanan lain kecuali ASI. Cuma gigi 2 nomor. Itu fungsinya ngambil puting ASI ibunya buat mini ASI, bukan buat punya makanan. Nanti kenapa? Karena enzim buat mencerna makanan belum ada, Bu. Nanti ususnya bocor, Bu. Terlalu keras mengolah makanan. Apalagi dikasih biskuit cair. Biskuit cair itu dari mana? Dari gandum. Gandum utuh. Gandum utuh itu kulitnya ada apa? Ususnya dijamin bocor. Bayi-bayi kalau dikasih gandum utuh biskuit cair usia 6 bulan, saya jamin antara 4. 1 atau semuanya. 1, alergian anaknya, banyak keringat itu. Nomor 2, anaknya cepat sakit, batuk, pilek, demam, batuk, pilek, demam, tiap bulan rumah sakit. Kenapa? Ususnya bocor. Yang ketiga, BAB-nya susah. Yang keempat, autoimun. Banyak sekarang ibu-ibu anak-anak ngeluh ke saya di live, dok, anak saya autoimun usia 2 tahun, vitiligo putih. Langsung saya tempat ini pasti 6 bulan dikasih biskuit, bener Pak? Bener dong saya kasih biskuit, bener kan? Saksinya di tempat live saya tuh. Ada yang begitu, ada bapak-bapak datang, dok, anak saya vitiligo 2 tahun. Saya tahu ilmu ini kan? Ini pasti 6 bulan dikasih empasi, dikasih biskuit cair. Betul dong, saya bisa cair. Itu posyandu suruh. Jualan biskuit, apalah nggak jelas.
dikasih empasi. Kalau Bapak Ibu kalau nggak tahu ilmu ini, nurutin kan? Iya itu kan? Nanti setelah 2 tahun, Bu, baru nongol gigi geraham. Apa itu artinya? Ususnya udah siap terima makanan lain selain nasi. Boleh dikasih empasi, tapi bukan biskuit cair ya. Bukan biskuit cair. Biskuit cair itu dari gandum utuh, ada lektinnya. Nanti ada dokter gizi bilang, gandum utuh itu bagus, bergizi. Saya tahu gandum utuh itu lebih bergizi daripada gandum yang tidak utuh. Kulit dilepas, saya tahu. Tapi gandum utuh itu ada kulitnya mengandung lektin, bisa bikin bocor begini ususnya. Karena alergian. Karena kalau ini ada diserang, Bu, diserang imun kita, ini keluar zat-zat peradangan, Bu. Radang keluar kalau diserang begini. Makanya anak Bapak Ibu alergian. Asma juga termasuk. Asma. Ini gara-gara waktu kecil dikasih empasi. Jadi kalau mau ibu anaknya nggak asma nanti punya anak nggak asma, hati-hati kasih makannya. Ya diperbaiki ususnya. Nanti udah sendiri untuk teman-teman. Melanggar kodrat kan Pak, luar biasa. Udah sistematik lagi. Posyandu semua begitu semua. Dokter yang ini ngomong cuma satu doang nih. Satu dokter di Indonesia itu masih ada ngomong begitu. Yang lain ngikutin posyandu. Nggak tahu. Ilmu ini nggak tahu. Hah? Sekarang pertanyaannya. Berarti yang makan bergizi siapa? Kalau ibunya makan tidak bergizi, ya aslinya nggak ada, Bu. Logika kan? Jadi program stunting yang dikasih makan siapa? Harusnya ibunya, bukan anaknya. Apa berarti salah? Satu Indonesia salah, Pak. Luar biasa. Kenapa? Nggak tahu ilmu ini. Ini bayangin nggak, Bu? Satu Indonesia loh, Bu. Profesor banyak, coba salah semua, melanggar kodrat Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan sayang, bukan. Gigi mamulah kalau Tuhan bukan sayang, bikinan. Coba, Bu. Jadi program stunting itu yang benar. Pada saat ibunya menikah, ijab kabul, dikasih makan bergizi. Jadi kasih makan ibunya supaya rahimnya siap, ada gizi banyak masuk. Pada saat anak ada anak di sini, tetap dikasih makan supaya anaknya sehat. Enggak kelainan jantung, nggak kelainan jantung, nggak kelainan organ lain, supaya sehat, makan bergizi. Setelah lahir, tetap ibunya makan bergizi supaya asinya banyak, gizinya bagus, cukup sampai 2 tahun. Setelah bayinya nunggu gigi geraham, boleh dikasih empasi. Udah siap khususnya. Itu loh mestinya. Ini bayi 6 bulan dipakai posyandu, diukur tingginya, pendek, kurang gizi, stunting, kasih empasi. Bayi 6 bulan disalahin, coba. Bayi 6 bulan baru menghirup udara dunia 6 bulan ini, udah disalahin kurang gizi. Ada emaknya yang salah gizinya. Jadi, itu program sendiri yang benar. Bukan jualan biskuit. Apa jualan biskuit? Pasti ada endorse biskuit gitu. Benar. Jadi ini dia mulai begini, masuk bocor. Gara-gara lektin, gluten. Yang ketiga apa? Aquaporin. Aquaporin ini adanya di kentang. Nah, makanya saya nggak makan kentang. Ada aquaporin itu. Bisa bikin usus bocor. Yang kedua di makanan golongan nightshades.
golongan nightshades. Contohnya apa nih? Sayuran golongan nightshade contohnya apa? Contohnya terong. Contohnya paprika. Itu golongan nightshades. Termasuk bayam, Bapak Ibu ya. Bayam itu ada alkoholin. Jadi jangan makan bayam banyak-banyak lah. Kayak sekali aja. Oke? Bayam itu termasuk ada alkoholin banyak di bayam. Apa? Aku saya nggak tahu. Coba dari juga. Nah, sekarang pertanyaannya, Dok, lektin ini sama aquaporin ada di kacang-kacangan, tumbuh-tumbuhan, malah bikin manusia sakit. Tujuannya apa? Tumbuhan itu kan bikin manusia sehat, kan? Kok ada lektinnya, ada aquaporin, maksudnya apa? Tujuannya adalah supaya Bapak Ibu jangan banyak-banyak makan kayak begitu. Kalau Bapak Ibu kebanyakan makan begitu, contohnya tumbuhan kacang hijau atau mana lagi teman-teman, bayam teman-teman. Itu kan bayamnya tidak bisa berkembang biak kan? Supaya bayamnya bisa berkembang biak, dia kasih zat biokimia namanya aquaporin. Karena tumbuhan, kacang-kacangan itu nggak bisa lari kalau dimakan. Kalau Bapak Ibu mau makan ayam, ditangkap lari ayamnya kan? Kalau tumbuhan mau ditangkap, bisa lari tumbuhan? Enggak kan? Nah, supaya tumbuhan nggak bisa lari, ada ininya. Ini maksudnya buat melindungi tubuhnya sendiri, melindungi biji-bijinya itu supaya jangan dimakan. Jangan dimakan dong. Biji almond jangan dimakan. Itu buat tumbuhan, buat tumbuh lain maksudnya gitu. Nah, bukan itu makan. Ya, ada yang pindah nah. Itu kalau makhluk lain seperti kuda atau apalah, kalau makan begini sakit kudanya. Ini udah tahu dia, oh nggak mau makan ini, bisa pilih, oh nggak mau ini, gitu. Udah pengalaman dia. Kalau kita dimakan gitu. Yes. Ada, tetap nggak betul, kok nggak bisa. Tetap bener ke dalam. Ya saya tahu, ada di Amerika jual almond nggak pakai kulit, disuruh makan gede-gede ada juga, jangan gitu. Jadi kalau mau ngomongin kacang apa dong? Kalau mau ngomongin kacang yang lektinnya dikit banget, itu namanya macadamia. Enak itu. Lemak bagus nih. Nanti kita bahas di dalam ini, ya. Lemak tadi bikin apa? Lemak bikin apa? Bikin kenyang lebih lama. Nah, tadi kan? Itu bagus. Makanya kalau kita makan macadamia, Bu, paling segenggam gitu, Bu. Udah nggak pengen lagi kan, karena udah kenyang. Nah itu dia maksudnya. Beda sama makan apa namanya kacang rebus. Wah, satu mangkok besar kurang juga. Oke. Sekarang tesnya apa dok? Tesnya untuk mengetahui bocor kayak begini, tesnya apa? Tesnya ada 3 Pak. Tes yang pertama adalah IgG, Food Sensitivity Test. Apa ini dok? Jadi Bapak Ibu, IgG, Food Sensitivity Test, ini tesnya sekitar 10 jutaan ya. Itu bisa Bapak Ibu kalau mau minta tes ini, bisa minta rujukan sama saya di Prodia. Ada saya bisa bikin rujukan. Oke? Ini tes ini maksudnya ngapain? Kok bisa tahu leaky gut usus bocor? Jadi begini Pak. Kalau misalnya ya Pak, misalnya Bapak Ibu sering makan apa yang sehat nih, sehat. Contohnya makan sehat, brokoli. Oke? Contohnya Bapak Ibu makan brokoli, sehat kan? Karena Bapak Ibu ususnya bocor, ususnya bocor kan? Ini ceritanya molekul brokoli. Molekul brokolinya nyelip masuk ke gap ini bocornya, lalu dikenalin sama imun kita. Loh,
ini kok ada molekul apa di sini? Molekul asing. Brokoli masuk sini. Dikenal sama imun kita, loh, kok ada molekul brokoli di sini? Molekul apa nih? Molekul asing lah. Akibatnya apa kalau molekul asing? Akibatnya diserang, betul. Pada saat diserang begitu sama imun kita, ditandai jadi tag, dikasih label. Kalau pokoknya kalau ini muncul lagi, ini serang. Kasih label, dikasih barcode. Ya, pokoknya kalau ada brokoli masuk, diserang. Namanya itu IgG begitu. Nama antigennya itu yang buat apa barcode atau buat nandain itu namanya IgG. Jadi ibu kalau tes IgG ini nanti ada hasilnya merah, kuning, hijau. Kalau ada makanan di warna merah berarti ada IgG yang sudah ditandai sama imun kita. Artinya apa? Ada makanan di warna merah, contohnya makan telur. Telur itu hasil IgG food sensitivity test itu merah. Artinya apa? Telur sudah ditandain sama imun kita sebagai benda asing. Artinya ususnya sudah bocor, molekul proteinnya telur itu masuk ke dalam sini, diserang sama imun kita. Lain kali lu tandain ya, dikasih barcode IgG. Telurnya warna merah dites. Jadi ibu bapak kalau tes ini kemudian di warna merah ada makanannya, berarti ususnya udah bocor. Ditandain kan yang beneran, ditandain IgG. Jadi makannya di mana? Makannya yang warna hijau. Karena warna hijau contohnya brokoli misalnya atau sesim atau apa gitu warna hijau. Berarti ini masih aman. Belum pernah masuk ke sini ditandain imun kita. Silakan makan begitu. Termasuk nanti perbaiki ini dong, perbaiki usus bocornya. Itu maksudnya IgG ini. Yang kedua tesnya adalah anti IgG zonulin. Bapak Ibu tanya sama spesialis yang obatin autoimun, ini agak tahu dia Pak buat ini. Saya jamin nggak tahu. Ini baru Pak. Anti IgG zonulin, anti IgG aktin. Kalau dokternya nggak tahu di Indonesia berarti pemisahan ada nggak di Indonesia? Nggak ada. Di Amerika adanya, di Indonesia nggak ada. Jadi ya seperti pengetahuan. Ya ada anti IgG zonulin, anti IgG aktin. Ini maksudnya apa dok? Jadi lektin Bapak Ibu, lektin itu dia kalau kena sama reseptor di sini itu lektin, itu bisa mengeluarkan zonulin. Keluar zonulin. Lektin bereaksi dalam usus kita keluar zonulin. Zonulin ini kalau dia bisa merusak ini buka ini. Kemudian zonulinnya nanti masuk ke sini. Zonulin masuk ke sini, diserang oleh imun kita. Jadi apa? Ada IgG lagi tandai. Itu dia maksudnya. Ya, jadi ini ilmu baru, Bu. Kebanyakan pada nggak tahu. Makan 6 bulan aja nggak tahu, Pak, gimana bikinnya. Ya, Bapak Ibu, itu dia. Next ada kita masuk protokol autoimun ya. Yes,